Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Angelita, mahasiswa dari Universitas Yatsen Madani, program studi bisnis digital. Di video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di era digital saat ini, yaitu pengantar pemrograman mobile dan peran penting aplikasi mobile di era digital. Kita akan mulai dengan memahami apa itu pemrograman mobile, lalu melihat bagaimana aplikasi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan. Kemudian kita juga akan membahas perbedaan antara aplikasi native, hybrid, dan cross-platform, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya, serta studi kasus platform populer. Jadi kalau kamu tertarik masuk ke dunia teknologi, ingin jadi mobile developer, atau sekedar ingin lebih paham aplikasi yang sering kamu gunakan sehari-hari, video ini cocok banget buat kamu. Yuk kita mulai dasarnya dulu. Perangkat mobile seperti smartphone kini setara bahkan melampaui kemampuan komputer dalam dekade terakhir. Meskipun komputer masih unggul dalam hal pemrosesan, kesuksesan perangkat ini tak lepas dari sistem operasi yang digunakan, yaitu Android dan iOS, yang mana masing-masing dikembangkan oleh Google dan Apple. Dunia mobile saat ini, ya, Android dan juga iOS adalah dua raksasa sistem operasi mobile. Android dari Google, yang iOS dari Apple. Smartphone yang sekarang bisa dibilang mini komputer, bahkan lebih canggih dalam beberapa hal, misalnya kamera, sensor, lokasi, dan lain-lain. Dan apa sih itu pemrograman mobile? Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, atau Instagram. Nah, proses membuat aplikasi yang bisa jalan di HP, smartphone, tablet, bahkan smartwatch, inilah yang disebut pemrograman mobile. Kenapa penting? Karena sekarang hampir semua orang lebih sering buka HP ketimbang laptop, apalagi komputer. Dari baca berita, belanja, sampai kerja, semua bisa lewat aplikasi mobile. Definisi pemrograman mobile adalah proses membuat perangkat lunak untuk dijalankan di perangkat seperti smartphone, tablet, atau wearable. Aplikasi ini dioptimalkan untuk antarmuka sentuh, bersifat responsif dan kompatibel dengan berbagai operasi sistem mobile seperti Android dan iOS. Lanjut, kita akan membahas tentang ruang lingkup yang ada pada aplikasi mobile atau pemrograman mobile. Apa saja yang ada dalam ruang lingkup? Yaitu yang pertama ada jenis aplikasinya. Terdapat berbagai jenis aplikasi mobile, mulai dari aplikasi utilitas, hiburan, e-commerce, hingga aplikasi enterprise. Kemudian ada platform pengembangan. Bahas sedikit, ada dua, yaitu native, yaitu aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform dengan menggunakan bahasa pemrograman dan SDK atau Software Development Kit yang disediakan oleh platform tersebut. Misalnya bahasa Swift untuk iOS, Kotlin atau Java untuk Android. Kemudian ada juga hybrid cross platform, yaitu aplikasi yang dikembangkan dengan satu basis kode untuk dijalankan di berbagai platform dengan menggunakan framework seperti React Native, Flutter, atau Ionic. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada keterbatasan dan tantangan, yakni pengembangan aplikasi mobile harus memperhatikan atau mempertimbangkan keterbatasan perangkat seperti memori, daya baterai, dan kemampuan hardware, serta perbedaan resolusi layar dan sistem operasi. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara pengembangan mobile dan web, platform dan lingkungan eksekusi, yaitu aplikasi mobile itu lebih berjalan di perangkat mobile dengan antarmuka sentuh menggunakan hardware seperti kamera, sensor, dan GPS. Kemudian dari aplikasi mobile ini harus mengatasi perbedaan perangkat keras dan sistem operasi. Kalau dari aplikasi web, berjalan di browser, biasanya dirancang untuk penggunaan di desktop atau perangkat mobile dengan tampilan yang responsif. Aplikasi web ini tidak memiliki akses langsung ke beberapa fitur hardware perangkat. Kemudian dari segi interaksi pengguna, aplikasi mobile mengutamakan interaksi berbasis sentuhan, gestur, dan notifikasi push yang langsung dapat menghubungkan pengguna dengan informasi terkini. Kemudian dari web, itu mengandalkan interaksi melalui klik, keyboard, dan mouse, serta biasanya memiliki tampilan yang lebih kompleks untuk navigasi. Kemudian perbedaan selanjutnya dari segi kinerja dan optimasi. Aplikasi mobile itu kinerjanya sangat bergantung pada sumber daya perangkat, sehingga pengoptimalannya memori dan daya baterai menjadi krusial. Kemudian web, kinerjanya tergantung pada konektivitas internet dan kemampuan browser, namun perangkat desktop umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar. Kemudian dari segi distribusi dan pembaruan, mobile
Itu aplikasi distribusinya melalui toko aplikasi App Store, Google Play, dan memerlukan proses review sehingga pembaharuan dilakukan melalui toko aplikasi tersebut. Kemudian dari web itu, aplikasi web ini diakses langsung melalui URL dan pembaruan dapat dilakukan secara real time tanpa harus melalui proses distribusi ulang. Nah, kita akan membahas peran aplikasi mobile dalam era digital, serta contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertama ini kita akan membahas tentang dari segi bisnis, yaitu aplikasi mobile mengubah cara bisnis beroperasi. Tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dan membangun hubungan dengan pelanggan. Aplikasi memungkinkan pelacakan perilaku pengguna, personalisasi layanan, serta peningkatan loyalitas pelanggan. Contoh nyatanya dalam bisnis yaitu Tokopedia dan Shopee, yakni tidak hanya menjadi marketplace tapi juga mengumpulkan data preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Kemudian ada GoBiz, itu milik Gojek, membantu UMKM mengelola penjualannya, laporan keuangan hingga pemasaran secara digital. Kemudian ada dari bidang lifestyle ini ya, aplikasi mobile telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Mereka menyediakan akses cepat ke informasi, mendukung mobilitas tinggi, serta memungkinkan pengalaman yang dipersonalisasi melalui kecerdasan buatan atau AI. Kemudian contoh nyatanya yakni Spotify. Ini menggunakan AI untuk membuat playlist harian sesuai selera musik penggunanya. Ada juga dari Instagram, yaitu memungkinkan orang tetap terhubung, berbagi momen, dan bahkan mengembangkan personal branding. Kemudian dari yang tiga, dari transformasi, yaitu transformasi digital terjadi secara masif melalui aplikasi mobile. Inovasi seperti Internet of Things atau IoT, atau Augmented Reality atau AR, dan pembayaran digital mempercepat perubahan bisnis dan membuka akses ke pasar global. Contoh nyatanya yaitu Google Maps, yaitu menggunakan IoT dan AI untuk memberikan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Dan juga ada contoh dari OVO dan Dana, yaitu memudahkan transaksi non tunai bahkan di warung kecil sekalipun. Dan terakhir ada IKEA Place, yaitu menggunakan AR untuk melihat tampilan furnitur secara virtual di rumah penggunanya. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan aplikasi native, aplikasi hybrid, dan juga aplikasi cross platform. Jadi kita akan mulai dengan aplikasi native. Aplikasi native adalah aplikasi yang dibuat khusus untuk satu platform seperti Android atau iOS. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman yang spesifik seperti Java Kotlin untuk Android dan Swift atau Objective-C untuk iOS. Karena dikembangkan secara eksklusif untuk platform tertentu, performa aplikasi native umumnya lebih cepat dan optimal. Contohnya, WhatsApp dikembangkan dengan native untuk memastikan performa maksimal dalam pengiriman pesan dan panggilan video. Kemudian juga ada Spotify, ini memberikan pengalaman streaming musik yang halus dan responsif karena menggunakan teknologi native. Kemudian juga ada Pokemon Go, yaitu memanfaatkan fitur hardware seperti GPS dan kamera secara optimal. Kemudian sejarah dari aplikasi native, yaitu pada tahun 2008 mulanya Apple meluncurkan App Store, mempopulerkan aplikasi native untuk iOS. Kemudian tahun 2010 Google Play Store atau dulunya namanya Android Market diluncurkan pertama kali untuk memperluas pasar aplikasi native untuk Android. Kemudian tahun 2014 muncullah Swift, diperkenalkan oleh Apple sebagai bahasa pemrograman baru untuk iOS. Dan juga ada kelebihan kekurangan dari aplikasi native. Yang pertama adalah performa tinggi dari kelebihannya. Kemudian kelebihan kedua ada akses penuh ke fitur perangkat keras. Dan juga yang ketiga, kelebihannya ada pengalaman pengguna yang lebih optimal. Kekurangan dari aplikasi native yaitu yang pertama ada biaya pengembangan yang tinggi. Kemudian yang kekurangan kedua adalah waktu pengembangan juga yang lebih lama. Dan kekurangan ketiga adalah tidak dapat digunakan di platform lain. Ini aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid adalah aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi web, HTML, CSS, atau JavaScript untuk bahasanya dan dikemas dalam wadah native framework seperti Apache, Cordova, atau Ionic sering digunakan untuk itu. Kelebihannya adalah sekali coding bisa dijalankan di berbagai platform, namun terkadang performa sedikit bawah dari pada native. Untuk contoh
Nyatanya ada aplikasi Instagram Lite. Ini versi ringannya dari Instagram yang dibangun menggunakan teknologi hybrid. Ini cocok untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Kemudian kita lihat ada SwordKit. Ini adalah aplikasi kebugaran yang menyatukan elemen web dan juga native untuk memberikan panduan latihan. Kemudian ada aplikasi Tripcast, yaitu aplikasi perencanaan perjalanan yang mudah dan diakses di berbagai perangkat. Nah, kemudian ada sejarah dari aplikasi hybrid. Ini awal mulanya di tahun 2009. Di situ ada PhoneGap. Munculnya PhoneGap ini atau sekarang namanya adalah Apache Cordova, itu pertama kali diluncurkan. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi hybrid pertama. Dan kemudian di tahun 2013 munculnya Ionic Framework diperkenalkan, mempermudah pengembangan aplikasi hybrid dengan antarmuka pengguna yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi hybrid, yaitu kita bahas dari kelebihan dulu. Yaitu kelebihan pertama adalah pengembangan lebih cepat, dan kedua kelebihannya adalah biayanya lebih rendah, dan yang ketiga kelebihannya ada satu basis kode untuk banyak platform. Ini untuk aplikasi hybrid. Dan kekurangan dari aplikasi hybrid yang pertama ada performa lebih rendah dibandingkan native. Ya, yang kedua ada aksesnya terbatas ke fitur perangkat keras, dan yang ketiga ada pengalaman pengguna mungkin kurang optimal dibanding aplikasi native. Kemudian kita akan membahas aplikasi cross platform. Aplikasi cross platform ini menggunakan satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai platform seperti Android dan iOS. Umumnya dikembangkan menggunakan framework seperti Flutter dengan bahasanya Dart atau React Native dengan bahasa JavaScript atau TypeScript ya. Ini menghemat waktu dan biaya pengembangannya juga, namun tetap mendekati performa native. Nah, contoh aplikasinya apa aja? Yang pertama ada Facebook. Ini awalnya hybrid, kemudian banyak bagian yang dikembangkan ulang menggunakan React Native. Terus yang aplikasi kedua contohnya adalah Microsoft Teams. Ini digunakan lintas perangkat oleh perusahaan dan institusi pendidikan untuk kolaborasi. Dan contoh aplikasi ketiga ada Google Ads, yaitu aplikasi untuk manajemen iklan Google yang berjalan baik di berbagai platform. Sejarah aplikasi cross platform ini awal muncul tahun 2015, yaitu React Native diperkenalkan oleh Facebook. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform dengan JavaScript. Kemudian di tahun 2017, Google meluncurkan Flutter, ini framework cross-platform yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kelebihan dan kekurangan dari cross-platform. Kita bahas kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama ada pengembangannya lebih efisien. Yang kedua, kelebihan kedua itu biaya yang lebih rendah. Dan yang ketiga, ada kelebihannya itu ada satu basis kode untuk banyak platform. Kekurangan dari cross platform yaitu pertama performanya mungkin tidak sebaik native, namun hampir mirip ya. Kemudian kekurangan yang kedua ada akses terbatas ke fitur perangkat keras tertentu. Dan kekurangan ketiga itu ada pengalaman pengguna yang bisa bervariasi ya. Berikutnya kita akan membahas studi kasus dari platform populer. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, terdapat beberapa platform populer yang digunakan oleh para developer, karena setiap platform memiliki karakteristik, kelebihan, dan teknologi yang mendasarinya. Berikut ini penjelasan serta contohnya dari platform. Yang pertama dari Android Native. Ini dikembangkan secara khusus untuk sistem operasi Android menggunakan Java atau Kotlin. Platform ini memberikan performa optimal karena dirancang sesuai dengan sistem operasi. Kemudian contohnya ada Gojek dari Android. Ini aplikasi super app karya anak bangsa ini menggunakan teknologi native untuk memastikan fitur seperti pemesanan layanan, pembayaran, dan notifikasi berjalan lancar di Android. Kemudian contoh lain ada Tokopedia, ini aplikasi e-commerce besar di Indonesia yang mengoptimalkan Android native untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Kemudian dari iOS Native, ini aplikasi iOS Native dikembangkan menggunakan Swift atau Objective-C yang memberikan integrasi maksimal dengan fitur-fitur ekosistem Apple seperti Face ID, Apple Pay, dan notifikasi iOS. Contohnya ada Apple Music di dalam iOS ini menggunakan Swift untuk pengalaman audio premium yang terintegrasi penuh dengan iPhone. Kemudian ada Halodoc dari iOS juga bisa. Ini aplikasi layanan kesehatan untuk dibuat native agar performanya stabil dan cepat digunakan di perangkat Apple.
Kemudian ada React Native dari cross platform. Ini framework buatan Meta atau Facebook. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi menggunakan JavaScript yang dapat berjalan di Android maupun iOS dengan satu basis kode. Contoh lainnya itu Facebook dan Instagram, itu beberapa fitur dalam kedua aplikasi ini dikembangkan dengan React Native untuk mempercepat proses pengembangan lintas platform. Kemudian ada juga contoh dari Shopee, yaitu beberapa komponen Shopee menggunakan React Native juga agar aplikasi tetap ringan namun kaya fitur di berbagai perangkat. Dan ini ada Flutter dari cross platform, ini dikembangkan oleh Google. Flutter ini menggunakan bahasa Dart untuk membangun aplikasi dengan tampilan UI yang konsisten dan performa tinggi di Android dan iOS. Contohnya apa? Ada Google Ads, ini aplikasi resmi dari Google Ads dibangun dengan Flutter untuk menghadirkan performa tinggi dan UI yang konsisten di semua perangkat. Kemudian contohnya ada di Grab, jadi sebagian dari sistem UI Grab menggunakan Flutter untuk efisiensi dan kestabilan tampilan. Kita akan membahas lagi sedikit kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan. Kesimpulannya, perangkat mobile seperti smartphone kini setara bahkan melampaui kemampuan komputer dalam dekade terakhir. Pemrograman mobile adalah proses membuat perangkat lunak untuk dijalankan di perangkat seperti smartphone, tablet, atau wearable. Aplikasi ini dioptimalkan untuk antar muka sentuh, bersifat responsif, dan kompatibel dengan berbagai operating system mobile. Masing-masing dari pendekatannya, native, hybrid, cross-platform, memiliki keunggulan dan keterbatasan. Pemilih tergantung pada kebutuhan proyek, anggaran, dan juga target penggunanya. Untuk native cocok untuk aplikasi kompleks dan butuh performa tinggi. Hybrid cocok untuk prototype dan atau budgetnya terbatas. Kemudian cross-platform jadi solusi tengah-tengah, ini fleksibel ya, tapi tetap butuh perhatian untuk performa. Oke, nah itu dia tadi pengantar tentang pemrograman mobile, peran penting aplikasi mobile di era digital, serta perbedaan antara aplikasi native, hybrid, dan juga cross-platform. Semoga penjelasan tadi bisa membuka wawasan kamu tentang dunia pengembangan aplikasi yang ternyata luas dan dinamis banget. Di era digital seperti sekarang ini, kemampuan memahami bahkan mengembangkan aplikasi mobile bukan cuma jadi nilai plus, tapi bisa juga jadi pintu gerbang karir di dunia teknologi. Jadi jangan ragu untuk eksplorasi dan belajar lebih dalam lagi ya. Untuk penutup, saya Aisyah Derita, mahasiswa dari Universitas Yati Madani. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan, ide, atau ingin diskusi lebih lanjut, boleh banget tinggalin komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar karena teknologi nggak pernah berhenti berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.